Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai aja ya penyampaian materinya biar bisa cepat selesai. Gitu. Untuk kali ini saya akan mengcover materi modul 5 tentang sistem kos pekerjaan yang order. Jadi semua yang dibicarakan hari ini itu tentang gimana caranya kita mencatat pengeluaran biaya dan pemasukan-pemasukan yang lainnya yang terjadi di perusahaan yang menggunakan sistem order. Contohnya kayak misalkan butik atau misalkan tailor gitu kan order kan. Jadi kita kan mengorder barang. Tiap-tiap customer itu permintaannya tentu akan berbeda seperti itu. Itulah yang kira-kira akan kita cover hari ini. Oke, kita mulai aja ya. Jadi di sini saya mau memberi penjelasan dulu tentang sistem kos pekerjaan atau order itu sendiri. Jadi setiap order atau pesanan memiliki perbedaan kebutuhan dalam bahan baku dan konversi. Jadi intinya setiap order itu tentu akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Contoh misalkan gini, anggap saja saya punya butik. Ada dua customer yang datang ke saya untuk dibikinkan baju. Customer pertama minta dibikinkan kebaya untuk wisuda, sedangkan customer yang kedua dia minta untuk dibikinkan baju untuk pesta. Tentu bahan-bahan yang digunakan untuk kebaya, wisuda, dan baju pesta akan berbeda. Dan dari situ saja kita bisa memproyeksikan bahwa bahan bakunya beda, biayanya berbeda, dan semua elemen yang terjadi di produk tersebut akan berbeda. Jadi intinya order satu dan order yang lain akan berbeda. Seperti itu. Dan di situ ada dua quote yang saya berikan. Yang pertama, sistem akuntansi yang digunakan untuk menentukan kos produksi dari setiap pekerjaan atau order yang diproduksi. Jadi, untuk quote yang pertama ini, intinya seperti ini. Sistem akuntansi yang digunakan untuk menentukan kos produksi dari jadi gini, sistem akuntansi dari setiap order itu akan berbeda. Seperti yang telah saya jelaskan tadi. Satu order dengan order yang lain elemennya berbeda, sehingga sistem akuntansi yang digunakan tentu akan jelas berbeda. Karena misalkan gini, bisa saja bahan order satu memakan biaya untuk kain sutranya lebih banyak, sedangkan untuk order kedua nggak menggunakan kain sutra tapi menggunakan kain tile, misal seperti itu. Jadi otomatis kan di situ nanti sistem akuntansi yang digunakan atau perhitungan yang digunakan akan berbeda juga. Jadi untuk melakukan perhitungan atau sampai pada akhirnya total cost yang kita keluarkan itu berdasarkan masing-masing order. Jadi tracingnya adalah order satu total costnya berapa, terus kemudian order kedua itu berapa. Nggak bisa dicampur jadi satu, nggak bisa dipukul rata karena tiap order itu berbeda seperti itu. Dan umumnya diterapkan oleh perusahaan manufaktur yang proses produksinya akan berjalan ketika terdapat order atau pesanan dari pelanggan. Itu tadi kan sudah saya jelaskan bahwa pelanggan satu dan pelanggan yang lain intinya itu berbeda. Mereka memiliki preferensi yang berbeda terhadap produk yang mereka inginkan. Sehingga dari situ kos yang dikeluarkan untuk membuat satu buah produk pesanan itu akan berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Di situ saya cuma memindahkan tabel yang ada di modul ke dalam PowerPoint. Di situ tabelnya menjelaskan tentang karakteristik sistem kos pesanan yang menggunakan order, basisnya order. Untuk penjualan atau produksinya, penjualan dilakukan sebelum produksi dimulai. Produksi dilakukan untuk memenuhi pesanan tertentu. Jadi benar-benar based on pesanan. Terus kemudian untuk sediaan bahan baku
Sediaan bahan bakunya, jumlah material yang dibutuhkan seringkali sulit diestimasi. Bagian gudang menyiapkan sediaan dalam jumlah minimal. Karena yang namanya order itu tidak pernah kita prediksikan, kita tidak pernah bisa punya gambaran yang jelas kira-kira besok orang yang pesan seperti apa, order seperti apa yang diinginkan. Karena memang sangat varying antara satu consumer dengan yang lainnya. Sehingga nggak ganti, saya sudah sampai slide ketiga. Saya lanjutkan ya. Loh, tidak jalan juga, kenapa? Oh my god. Apa apa masih masih apa sudah jalan? Sorry, oke. Bentar ya. Oh my god. Tunggu sebentar, saya coba membetulkan. Tunggu. Tunggu sebentar ya. Apa semuanya bisa melihat dengan jelas? Oke, sudah ya. Jadi saya lanjutkan. Saya akan membahas tentang tabel yang hanya saya sadur dari modul saja. Saya lanjutkan. Karakteristiknya, untuk sediaan bahan baku, jumlah material yang dibutuhkan seringkali sulit diestimasi. Bagian gudang menyiapkan sediaan dalam jumlah minimum. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kita tidak pernah memprediksi keinginan customer. Keinginan customer itu sangat berbeda-beda setiap harinya. Apalagi mereka mengorder sesuatu, tentu ordernya itu tidak pernah bisa kita prediksi. Sehingga otomatis, biar kita nggak kebanyakan mengeluarkan atau menyimpan barang dalam gudang, otomatis kita harus menyimpan sediaan dalam jumlah minimal. Dan kalau misalkan kita butuh, kita akan order ulang gitu. Karena memang kalau sistemnya order itu sangat-sangat tidak bisa diprediksi. Contohnya kayak gini, nggak cuma di butik aja. Misalkan saya punya toko kue dan menerima pesanan kue gitu misalkan. Lah, saya tidak akan pernah tahu besok itu orang tuh mau pesan kue yang seperti apa. Kue sus kah, kue lumpur kah, atau kue modern, saya tidak pernah tahu. Lah, yang jelas saya berusaha untuk memiliki sediaan, tapi sediaan yang benar-benar paling minimum dan paling optimum. Kalau saya terlalu menyimpan, let's say tepung terlalu banyak, tepung terigu, sedangkan besok itu ternyata yang dibutuhkan itu tepung ketan, bukan tepung terigu. Kalau terlalu lama disimpan tepung terigunya, otomatis nanti kan rusak, nanti baunya nggak sedap. Terus ada, kalau orang Jawa bilang tuh kapangan, ada hewannya kecil-kecil kayak gitu kan. Nah, jadi memang harus dikelola sediaan ini dalam jumlah optimum dan minimum seperti itu, karena kita tidak pernah bisa estimasi kira-kira besok customer tuh pesannya apa gitu. Saya lanjutkan lagi. Karakteristik yang berikutnya terkait dengan sediaan produk jadi. Jumlah sediaan produk jadi relatif sedikit karena setelah produk selesai diproduksi sesegera mungkin diserahkan pada pelanggan. Jadi namanya juga order. Jadi kita nggak pernah memiliki sediaan produk jadi karena yang namanya order kita hanya akan membuat ketika ada order seperti itu. Kemudian waktu produksinya, jangkanya pendek, umumnya tidak berjalan kontinu karena menunggu pesanan. Jumlah unit yang diproduksi tergantung pada order spesifik yang diterima. Sehingga karena kembali lagi ke poin pertama, kita tidak akan pernah bisa memprediksi keinginan atau order dari consumer itu seperti apa, order dari konsumen itu seperti apa, sehingga kita hanya menunggu dari pesanan-pesanan yang masuk seperti apa baru kita buatkan gitu. Kita nggak akan storage produk jadi seperti itu. Sedangkan untuk sistem cost unit ditentukan secara perpetual saat